Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran literasi matching fund Kedaireka. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan tetap semangat mengikuti program ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi digital dengan tema kreatif dalam menggunakan media sosial. Nah, selain kreatif, teman-teman juga nanti akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana sih membuat media sosial kita menghasilkan dan memberikan income kepada kita. Seperti apa? Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman pasti tahu ya nama-nama berikut ini. Mereka adalah YouTuber-YouTuber ternama Indonesia yang menghasilkan konten-konten yang menghibur. Coba siapa yang kenal dengan Atta Halilintar? Anak muda yang energik, kreatif, dan konten-kontennya selalu ditunggu oleh banyak orang. Kontennya sekarang sudah memiliki 20 juta subscriber lebih. Mau bayangkan teman-teman ya, memiliki 20 juta subscriber lebih itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kita juga tidak lupa dengan nama Ria Ricis. Ria Ricis merupakan seorang perempuan, anak muda, yang pada awal kemunculannya selalu mereview mainan bernama Squishy. Nah, dari situ orang banyak mengenal nama Ria Ricis. Sampai sekarang Ria Ricis pun diperhitungkan sebagai salah satu nama YouTuber paling terkenal di Indonesia. Selain itu, ada juga nama-nama seperti Next Carlos, Faridan Nurhan. Nah, nama-nama yang tadi saya sebutkan itu adalah nama-nama vlogger makanan. Mereka sering sekali mereview makanan-makanan yang menggugah selera tentu saja ya. Jadi ketika kita menonton video-video mereka, konten-konten mereka, kita serasa ingin ikut makan. Karena apa yang mereka suguhkan, bagaimana cara mereka makan, itu sangat menggugah selera sekali ya. Makanan-makanan pun terlihat sangat menggoda, ya kan? Nah yang terakhir, pasti ketika kita berbicara YouTube, tidak mungkin kita tidak mengenal Deddy Corbuzier. Nah, mantan pesulap ini dulu memang aktif di dunia pertelevisian sebagai pesulap. Tetapi kali ini Deddy Corbuzier beralih profesi menjadi seorang YouTuber dengan membuat konten obrolan bersama tokoh-tokoh penting di Indonesia. Dan biasanya tema-tema yang diobrolkan pun, apa yang dibicarakan pun, itu sekitar isu-isu yang sedang berkembang, isu-isu yang hangat yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat luas. Tokoh-tokoh yang diundang pun banyak sekali tokoh-tokoh yang terkenal dari politisi, artis, atau YouTuber-YouTuber yang lain yang memiliki banyak prestasi. Apakah kita bisa seperti mereka? Oh iya, tentu saja. Yang diperlukan hanya kemauan untuk membuat konten yang kreatif, isi yang menarik, dan juga sedikit waktu, atau mungkin banyak waktu ya, untuk meluangkan dan membuat konten-konten yang bisa disukai oleh masyarakat orang. Bagaimana sih kita bisa berkreatif di media sosial? Yuk kita lihat penjelasan yang lainnya. Nah, di sosial media atau seperti sosial media YouTube, ternyata kita bisa menghasilkan pendapatan loh teman-teman. Bahkan pendapatannya dihitung dengan dolar. Wah, siapa yang menarik ya? Siapa yang tidak tertarik ya dengan pendapatan dan dibayarnya oleh dolar loh. Bagaimana sih menghasilkan dolar di YouTube? Memangnya bisa? Memangnya semua orang boleh atau bisa melakukannya atau mendapatkannya? Tentu saja bisa. Yang kita perlukan hanya ide-ide kreatif dan kemauan untuk bekerja, untuk membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian orang banyak. Ya. Karena pada dasarnya, YouTube adalah media berbagi video yang bisa diakses semua orang, asalkan ada jaringan internet.
Jadi selama teman-teman punya jaringan internet, teman-teman bisa membuat video dan di-upload atau diunggah ke YouTube. Sekarang kan serba canggih ya teman-teman ya. Handphone sudah ada jaringan internet dan handphone pun sudah bisa ada kamera dan bisa merekam video. Jadi teman-teman hanya bermodalkan handphone pun sebetulnya sudah bisa loh membuat video-video YouTube dan ya diupload di kanal YouTube teman-teman. Tetapi memang tidak serta-merta kita bisa mendapatkan uang di YouTube hanya dengan mengupload video-video ke kanal YouTube kita. Ada berbagai macam tahapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan dolar di YouTube ini. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan uang atau menghasilkan uang di YouTube itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu teman-teman, tema yang akan kita buat itu video tentang apa. Karena tema merupakan sesuatu hal yang penting yang harus kita pikirkan. Tema nantinya akan membuat segmentasi video kita ke apa dan akan menarik perhatian orang banyak untuk menonton video kita. Nah, dari nama yang sebutkan saya tadi, itu ada spesifikasi masing-masing dari setiap YouTuber. Misalnya Atta Halilintar dengan spesifikasi membuat prank atau membuat kejutan-kejutan ke keluarganya. Ria Ricis dengan review mainan squishy, Daegu Busher dengan obrolan dengan orang-orang penting yang ada di Indonesia, membahas tema-tema penting juga, sedangkan Nes Carlos dan Farida Nurhan itu mereview makanan-makanan. Jadi mereka memang sudah menentukan mereka akan ada di segmentasi yang mana dalam video YouTube mereka. Nah, jadi tema merupakan sesuatu yang penting. Teman-teman harus menentukan tema apa ya yang saya suka. Nah, teman-teman juga bisa pilih tema dari teman-teman yang suka lakukan. Misalnya teman-teman suka dengan otomotif, suka dengan mengotak-atik mesin motor atau mesin mobil, teman-teman bisa mulai dengan video bagaimana sih membongkar mesin motor atau mesin mobil atau memperbaiki mesin motor dan mesin mobil. Atau teman-teman suka masak, teman-teman juga bisa buat tema dengan tema memasak, membuat masakan Indonesia, masakan luar negeri dan masakan lainnya. Atau teman-teman sukanya memberikan tips-tips kesehatan. Ya teman-teman bisa lakukan membuat video dengan tema-tema tersebut. Jadi membuat tema itu memang merupakan apa yang terdekat dengan teman-teman itu sendiri. Teman-teman passionnya di mana, sukanya di mana, maka tentukanlah tema kanal YouTube teman-teman. Yang keduanya adalah buat konten atau video yang panjang dan menarik. Nah, kenapa harus panjang? Karena memang di YouTube punya standarisasi waktu video yang bisa menghasilkan pendapatan atau uang. Waktu minimal teman-teman untuk membuat video di YouTube adalah 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit itu belum bisa diberikan penghasilan atau diberikan bayaran. Jadi ketika misalnya teman-teman membuat video memasak, pastikan video memasaknya 10 menit atau lebih dari 10 menit. Nah, karena semakin panjang waktu, semakin banyak iklan yang nanti akan masuk ke kanal video YouTube teman-teman. Ketiga, mulai mengupload video ke YouTube. Nah, tentu saja teman-teman harus mengupload videonya ke YouTube. Kalau cuma disimpan di HP atau simpan di kamera, tentu saja tidak akan bisa ditonton oleh banyak orang. Harus mulai diupload. Tapi ketika teman-teman sudah mulai diupload, sudah punya upload satu video di akun YouTube teman-teman, tapi tidak otomatis langsung bisa mendapatkan uang. Nah, masih ada tahapan-tahapan yang lain yang harus dilakukan. Kelimanya adalah search engine optimization, mengoptimisasikan mesin pencari YouTube. Dengan cara apa? Dengan cara membuat judul video yang bisa diakses oleh banyak orang. Tidak terlalu spesifik dan juga tidak terlalu umum. Misalnya, membuat makanan khas Aceh namanya apa. Jadi ketika orang
mencari di mesin pencari YouTube makanan Aceh, nanti video teman-teman pun akan muncul. Jadi itu yang disebut dengan mengoptimisasikan video pencari YouTube. Keenamnya adalah dengan membumbui video teman-teman sedikit drama atau gimmick. Karena pada dasarnya orang-orang Indonesia itu suka gimmick dan drama ya teman-teman. Ya teman-teman. Karena kita lihat dari banyaknya orang yang menyukai sinetron, drama Indonesia, drama Korea. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa orang Indonesia itu sangat suka drama atau gimmick. Ya, gimmick itu sentuhan yang bisa menarik perhatian orang. Ya, lebih sama aja dengan drama sebenarnya gimmick itu. Jadi ya dibuat-buat ya, hal yang dibuat-buat, tapi seperti realita di dalam videonya. Banyak ya youtuber sekarang memasukkan gimmick, unsur gimmick atau unsur drama dalam videonya, sehingga banyak orang tertarik untuk menonton. Yang terakhir adalah ini yang paling penting teman-teman, mendaftar ke Google AdSense. Karena kalau teman-teman tidak mendaftar ke Google AdSense, itu video teman-teman nggak akan bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang. Caranya bagaimana? Untuk mendaftar ke Google AdSense, untuk mendaftar ke Google AdSense, itu juga ada tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan atau syarat-syarat harus teman-teman punya. Yang pertama adalah pastikan kanal YouTube teman-teman itu sudah terverifikasi. Nah, dari mana verifikasi YouTube-nya? Ketika teman-teman mendaftarkan YouTube, akun YouTube teman-teman, jadi biasanya menggunakan email yang memang harus sudah email yang benar-benar punya teman-teman sendiri atau sudah diverifikasi emailnya, sehingga akun YouTube otomatis juga akan terverifikasi. Jadi benar-benar punya teman-teman akun Google mailnya, emailnya, atau akun YouTube-nya memang punya teman-teman sendiri. Yang keduanya adalah 4.000 jam tayang. Jadi video yang teman-teman hasilkan di YouTube sudah melalui 4.000 jam tayang. Jadi sudah banyak orang yang menonton video teman-teman. Atau juga dilihat seberapa aktif sih teman-teman mengupload video ke akun YouTube teman-teman. Nah, semakin sering teman-teman membuat konten, semakin sering teman-teman membuat video di akun YouTube teman-teman, semakin banyak yang nonton, maka semakin cepat tercapai 4.000 jam tayang akun YouTube teman-teman itu sendiri. Yang ketiganya, teman-teman minimal punya 1.000 subscriber. Karena nanti hitungan dari monetisasi atau mendapatkan keuntungan di YouTube adalah dihitung dari jumlah tayangan. 1.000 tayangan berapa yang teman-teman dapatkan. Nah, semakin kita mencari berapa banyak orang yang melihat video kita, berarti harus semakin banyak juga subscriber yang kita punya. Nah, subscriber yang kita punya, yang kita bisa daftar di Google AdSense, kita harus memiliki minimal 1.000 subscriber dulu, teman-teman ya. Karena kalau sudah 1.000 subscriber, berarti orang-orang akan semakin banyak menonton video atau konten-konten yang kita buat. Keempatnya adalah hindari komentar spam. Kita harus hindari komentar-komentar spam atau sampah ke akun-akun YouTube yang lain atau muncul ke akun kita sendiri pun. Jadi kita tidak terlalu banyak melakukan promosi, bukan promosi ya, tapi lebih ke membuat konten-konten yang tidak komentar-komentar yang tidak bermanfaat di akun YouTube kita, karena itu akan terdeteksi oleh YouTube dan nantinya akan sulit bagi kita untuk mendaftar AdSense dan mendapatkan keuntungan di YouTube. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya berikan, yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa memulai untuk membuat video-video konten YouTube yang menarik, kreatif, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya juga bagi teman-teman sendiri ya. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.